Pagi ini sepi ya di tempat swab antigen di gedung scan barcode penumpang pejalan kaki ya. Jangan di skip ya, kita nanti ada info-info yang kita sharing ya, sambil sharing ya, kita sambil ngobrol, ada info-info yang saya kasih ke teman-teman semua pagi ini ya. Sepi ya, belum ada peserta vaksin malam ini, hari ini, pagi ini, hari Selasa tanggal 13 ya teman-teman ya, tanggal 13 ya. Oke, kita ke toll gate ya, sambil itu ngobrol-ngobrol sambil kita pantau kendaraan yang masuk di sana. Pagi ini sepi ya di peserta swab antigen. Kita kembali ke toll gate ya, kita pantau di sana. Ya teman-teman ya, semua kendaraan pribadi dan bus masih dicek kelengkapan surat pagi ini ya, di pos pemeriksaan sebelum masuk pintu gerbang tol. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 13 Juli. Oke teman-teman, kita ke toll gate ya. Ini gerbang toll gate ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jika teman-teman punya penyakit atau riwayat penyakit ya, seperti jantung, darah tinggi, diabetes dan segala macam ya, itu teman-teman harus minta surat keterangan dari dokter kalau tidak bisa divaksin. Jadi syaratnya itu aja ya. Terus sudah itu nanti swab di Pelabuhan Bakauheni, sudah itu baru nanti mengajukan ke pembelian tiket ya, atau scan barcode di toll gate. Nanti dilayani ya teman-teman ya. Jadi informasinya kayak gitu buat teman-teman yang ingin menyeberang, belum ada vaksin, jadi belum bisa divaksin karena penyakit bawaan. Jadi solusi alternatifnya seperti itu ya, minta surat keterangan dari dokter ya. Oke teman-teman, begitu ya. Kita ke dermaga ya teman-teman ya. Pagi hari ini cerah tapi mendung tanpa matahari ya. Sementara kendaraan truk mendominasi ya, masuk di gerbang tol scan barcode. Kendaraan bus masih diperiksa dan kendaraan pribadi sama dengan motor ya, sama ya. Oke, gitu aja teman-teman ya, kita ke pantau dermaga. Ini tempat scan barrier atau portal ya untuk penumpang pejalan kaki di gedung scan barcode penumpang pejalan kaki ya. Jadi pejalan kaki dapat scan tap di sini, nanti barriernya kebuka ya teman-teman, baru bisa langsung naik ke kapal. Kita tes swab antigen di sana sudah selesai, hasilnya negatif, kita dapat tiket, baru di tap tiketnya di sini ya, barcode-nya, biar barriernya itu bisa kebuka ya, atau portalnya bisa kebuka. Udah bisa kebuka, baru kita langsung ke kapal, naik tangga ke kapal. Nampak dari dalam untuk swab antigen di balik itu ya teman-teman ya, di balik banner itu ya, banner di depan itu ya, itu di baliknya itu tempat swab antigen. Oke, kita mulai ke dermaga 2 dulu ya, dermaga 3 dulu teman-teman ya. Kita di gangway aja ya, karena mendung takut mau hujan ya.
Ini arah gangway, jalur gangway ke arah dermaga 3. Penumpang pejalan kaki lengang ya, sepi. Banyak itunya ya, penyekatan-penyekatan sebelum masuk ke Pelabuhan Bakau. Informasinya di Bandar Lampung pun banyak penyekatan di sana ya. Jadi mau masuk Bandar Lampung pun harus ada surat-surat ya teman-teman ya. Ada KMP Terima Selailan, baru bertolak dari dermaga 2 Terima Selaila. Lihat upper decknya ya. Nah, kita zoom upper decknya, sepi teman-teman. Baru terpantau kendaraan box 1 sama pribadi 1 ya di kapal KMP Terima Selaila. Ya, yang merah itu kendaraan pribadi yang merah ya. Yang satunya box logistik. Parkiran dermaga 3 ini belum ada kapalnya. Kapal yang memasuk KMP ALS Elvina. Ini lapangan parkir kendaraan kosong, lengang. Ya teman-teman ya, belum ada kapalnya dermaga 3 nih, masih kosong. Kapal bersandar nih KMP ALS Elisa atau Elvina ini. Arusnya arus barat nih teman-teman ya, arusnya dari barat tuh. Pergerakannya kapal yang lagi cekar ke kiri ya, langsung seperti menganyut ya. Arusnya kencang dari barat. Angin juga lumayan nih, sekitar 20 sampai 30 knot lah ini. Dermaga 6 nih ya teman-teman ya, dermaga 6. Dermaga 4 itu ada KMP Munich 9. Dermaga 4. Dermaga 6 ada KMP Ataya. Nah, ini Ataya nih, dermaga 6 itu Munich 9, dermaga 4 ya, KMP Munich 9. Keadaan lapangan terpantau sepi, lengang. Tidak ada kendaraan di lapangan satupun ya. Mungkin ada langsung masuk ke kapal ya karena sepi. Siang ini terpantau sepi ya teman-teman ya di Pelabuhan Bakau ini. Ini KMP ALS Elisa ya. Persiapan sandar di dermaga 3. Kita pantau di upper deck ya teman-teman ya. Di upper deck ini ada mobil pribadi atau tidak nih. Karena penyekatannya menyeluruh ya, Pulau Jawa dan pintu masuk Sumatera nih. Kalau mau masuk kota Bandar Lampung itu banyak penyekatan. Kalau surat-surat tidak lengkap ya putar balik. Mulai merapat ya kapalnya ya, mulai merapat ke dermaga. Sementara terpantau sepertinya ada satu kendaraan pribadi ini di atas.
teman-teman ya, kelihatan ya. Jadi pengguna jasa ini saat penyekatan atau PPKM ini sungkan ya mau berpergian ya, atau yang punya kepentingan pun jadi bagaimana ya, apalagi kita yang belum vaksin ya teman-teman ya. Jadi mau keluar rumah itu khawatir diputar balik ya teman-teman. Kita ke dermaga 2 dan 1 dan eksekutif ya. Kita di dermaga 2 ya teman-teman ya. Ini ada bis rusak nih teman-teman nih, sepertinya nih. Tapi bisnya kosong. Ada penumpangnya tapi cuma berapa orang ya. Tidak sampai 10 orang, tidak sampai 5 orang di dalam. Bis apa namanya ya? Bis langsung apa ya? Langsung. Bis langsung. Dermaga 2 belum ada kapal. Ini kapal yang mau sandar, kapal apa nih? Parina Pasapira nih, Parina Nusantara nih. Dermaga 2 ya, persiapan sandar. Di dermaga 1 juga baru ada masuk alur KMP Nusa Jaya. Nah, KMP Nusa Jaya ini persiapan sandar di dermaga 1. Kita cek sana dulu ya. Di dermaga eksekutif dan dermaga 1. Ini cuaca masih mendung ya teman-teman ya. Nah, makanya saya nggak turun ke bawah, takut hujan. Udah gelap-gelap. Oh, penumpangnya tadi pada turun, sekarang udah pada naik. Oh, sudah selesai, tinggal pemberangkatan lagi nih, melanjutkan perjalanan. Langsung, bisnya langsung. Banyak nih penumpangnya, lumayan, sekitar 20 orang ada ya dalam ya. Jadi untuk informasi hari ini tanggal 13 Juli 2021, informasinya masih perketat di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni ya, terkait PPKM dengan sasaran penumpang kendaraan, yaitu dengan melengkapi surat vaksin dan swab antigen. Nanti kalau belum swab antigen, nanti diarahkan ke gedung scan barcode penumpang pejalan kaki ya. Jadi ini ada saran untuk teman-teman ya, bila emang keperluannya penting banget. Jadi bila teman-teman belum vaksin dan punya riwayat penyakit ya, seperti darah tinggi, jantung, diabetes dan lain sebagainya ya, itu bisa minta surat keterangan dari dokter kalau kita tidak bisa divaksin. Nah, surat keterangan dari dokter itu untuk surat jalan bepergian, seperti menyeberang ke Pulau Jawa ya melalui Pelabuhan Bakauheni, itu nanti dilayani ya, insya Allah dilayani. Karena tadi saya sudah koordinasi dengan petugasnya seperti itu ya, harus ada surat keterangan dari dokter kalau kita ada penyakit bawaan atau punya riwayat penyakit ya. Jadi itu aja teman-teman ya, semoga bermanfaat ya info dari saya atau saran dari saya ini. Di Bakauheni masih penyekatan terkait PPKM darurat Parina Nusantara. Oke, kita ke dermaga itu ya, eksekutif dan dermaga 1. Ada kendaraan 1 bis nih sudah lolos penyekatan, Putra Mandiri. Sepi ya di lapangan parkir dermaga 2. Masih lenggang ya penumpang pejalan kaki.
Kalau teman-teman semua ingin longgar dan aman, kita tunggu perkembangan sampai tanggal 20 Juli ya teman-teman ya. Karena tanggal 20 Juli itu kan tanggal terakhir PPKM darurat ya. Kita berdoa aja semoga tidak diperpanjang dan kita bisa bebas menyeberang ya teman-teman ya, tanpa kelengkapan surat kesehatan. KMP Nusa Jaya, persiapan sandar dermaga 1 ya, mulai mendekati dermaga nih, KMP Nusa Jaya. Kita lihat di dermaga eksekutif ya teman-teman ya. Sementara di dermaga parkir depan kapal ini ada kendaraan logistik truk 1 ya. Dermaga eksekutif ada KMP Batu Mandi. Lapangan parkir 2 bis. Nah, 2 bis tadi yang diperiksa di ini teman-teman nih. Yang di pas pemeriksaan tadi ya. ANS 2 unit. Kelengkapan suratnya terpenuhi ya. Bisa masuk dermaga. Untuk kendaraan kecil atau pribadi ini kosong. Kita lihat, kita zoom upper decknya ada tuh pribadi sekitar 6 unit apa 7 unit lah ya. Jadi untuk siang ini masih lengang, sepi ya. Jadi masih pengetatan atau pemeriksaan untuk pengguna jasa yang masuk ke Pelabuhan Bakauheni ini ya. Terkait PPKM, yaitu kelengkapan surat kesehatan ya, vaksin dan swab antigen. Oke teman-teman ya, sekian dulu konten saya siang ini ya. Semoga bermanfaat ya informasinya yang saya berikan di konten ini. Oke, selamat beraktivitas. Semoga lancar, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Selamat siang, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.